Kemarin gue kan suka riset gitu, gue ngeliat ya. Ini akun siapa, orangnya yang mana, ini nggak tahu kayak gitu ya. Kayak gitu aja bisa, men. Kemarin gue kasih kan jual obat kuat, ya kan. Oh iya. Jadi TikTok itu punya beberapa cara untuk menghasilkan uang dari situ. The Founder. Coach Mike, apa kabar? Wah, luar biasa. Terima kasih Coach Dede udah diundang di podcastnya The Mule. Iya. Thank you Coach ya. Nah, siapa yang tidak kenal Michael Sugiharto? Wah, muncul di berbagai media sosial, hampir semua media sosial ya, termasuk YouTube pasti. Siapa yang nggak kenal Teknobi? Luar biasa. Terus di TikTok, di Instagram, Facebook. Wah, ini sekarang kita datangkan nih. Coach, kita akan membahas media sosial sejuta umat. Nih. Menurut data tahun 2024 ini bulan Juli, Indonesia itu menjadi negara dengan pengguna TikTok terbesar di dunia. Apa artinya, Coach? Ya ini artinya luar biasa ya. Artinya Indonesia ini sekarang jadi sebuah sebuah negara yang diperhitungkan di dunia ini. Makanya nggak heran kemarin bosnya TikTok itu kan dia mengucurkan berapa triliun di Indonesia ya kan untuk investasi di sini. Bahkan sampai mau ngebeli Tokopedia, nginvest lah istilahnya gitu kan ya. Tapi habis itu pada check out semua ya. Pada check out. Ya. Udah cash out soalnya ya. Nah, itu dia ya. Dia berani ngumpulin invest segitu banyak. Itu kan pasti ada perhitungannya ya dan mereka orang bisnis pasti ngerti ya. Dan menurut gue pertumbuhan sosial media kayak TikTok itu luar biasa banget ya. Indonesia 113 juta apa 115 juta penduduk TikTok ya? 157,6 yang bulan Juli terakhir. 157 terakhir? Iya, betul. Oke, itu paling update ya. 157,6 dan penduduk Indonesia itu cuma 278 juta kalau nggak salah. Artinya setengah lebih, ya kan 55% udah pada main TikTok. Ini kayak kita pikir kalau misalnya kalau mau buka toko di sebuah mall yang isinya setengah penduduk Indonesia. Gimana tuh rasanya ya? Iya. Nah, ini kan gila banget ya. Dan juga pertumbuhan TikTok itu Tokopedia udah jadi bagiannya. Dulu tuh TikTok, kemudian Tokopedia itu cuma beda omsetnya tuh cuma beda dikit ya. Dan mereka target dalam waktu 3 bulan akan melampaui Tokopedia ya kan. Tapi habis itu kena ban ya. Kena ban, malah mengakuisisi ya kan. Jadi saingan selanjutnya adalah Shopee. Makanya kemarin Shopee, gue baru balik di acaranya Shopee, mereka ngegas gila-gilaan. Ngegas? Iya, karena Shopee ini saingannya cuma TikTok, udah gak ada lagi yang lain. Yang lain mah jauh gitu ya. Jadi Shopee ini masih 3 kali lipatnya TikTok sekarang. Masih 3 kali lipatnya TikTok? 3 kali lipat. Dan ini menurut gue banyak PR yang dikerjakan. Tapi bukan tidak mungkin karena Indonesia ini penduduknya masih sangat banyak dan beragam gitu. Ya, jadi ini market yang benar-benar gede dan menurut gua ya kita beruntung ya sebagai UMKM, sebagai pebisnis sekarang kayak punya satu platform baru gitu. Iya. Cuman sayang ya nggak banyak orang yang paham. Nah gitu itu pertanyaan gue berikutnya nih Coach nih, karena 157,6 juta itu jangan-jangan cuman install dan nonton aja. Bisa jadi. Bisa jadi gitu kan. Bisa jadi. Nah, apalagi kalau di handphone Android tertentu itu sudah include ya. Aplikasi TikTok embedded pada saat kita beli tuh. Oke. Tidak harus install manual gitu ya. Bisa gak sih kita lebih dari hanya jadi penonton TikTok? Dan gimana caranya Coach? Bisa gak kita nggak lebih dari sekedar penonton dan customer mungkin ya? Ya, dapat duit lah. Dapat duit ya, dapat cuan ya. Oke, bisa banget. Ya, jadi TikTok itu punya beberapa cara untuk menghasilkan uang dari situ. Ya, jadi buat teman-teman yang penasaran ya kan, itu TikTok sebenarnya luar biasa. Jadi dia menyediakan berbagai macam cara. Yang paling simple pertama, kalau lu terkenal, ya either lu mau joget-joget atau mau ngomong edukasi, ya endorse lah, biasa, umum ya. Dan untuk jadi terkenal di TikTok itu sangat cepat viral. Jadi jauh lebih mudah dibandingkan platform lain. Setahu gue sekarang ya. Untuk sekarang kita nggak tahu kapan nanti ya. Kalau di Instagram kan udah saingan udah red ocean banget ya. Di YouTube lebih susah lagi. Oke. Jadi yang paling banyak ditonton itu TikTok sekarang dan cepet banget viralnya. Itu endorse. Kemudian kedua ada lagi dari nge-live.
Banyak tuh orang live ya. Yang disebut pengemis online gitu ya. Ada juga ya. Satu Iya. kampung itu live Satu semua, kampung. ingat ya. Itu, Iya. wah. Bahkan yang pagi-pagi ngamen tuh ya kan di apa? Oh iya, di, iya. di apa namanya BKT ya, gitu ya kan. Pada ngamen, ada macam-macam ya kan. Ada orang yang cuman goreng kerupuk, nge-live ya kan. Ada yang ngasih gift ya kan. Saya tadi juga nggak percaya. Saya pikir orang mana gitu yang mau ngasih gift gitu ya. Dan giftnya nggak main-main loh, Coach. Yang ngasih itu mulai dari ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan rupiah. Ada yang jutaan. Iya. Ngasih gitu ada. Ngasih jutaan. Luar Orang biasa ngasih ikan paus tuh, kayak ikan paus. Iya. Kayak gitu. Itu 4 juta tuh sekali dapat. 4 juta. Bingung gak? Ada ya nggak sih? Gue bilang ini orang kebanyakan duit, apa memang mau ngasih apa gimana gitu ya. Dan buktinya gitu ya. Orang Indonesia kayaknya memang memang sangat baik hati gitu ya. Gitu. Gampang ngasih gitu ya. Gampang ngasih. Iya. Itu salah satu yang menurutku sangat-sangat menarik fenomena ini gitu ya. Dan itu bisa dimanfaatkan semua orang ya. Artinya gini, maksud saya gini. Apakah karena Coach Mike aja nih latar belakangnya media sosial, jago pegang gadget, atau semua orang bisa sebetulnya melakukan itu? Semua orang bisa. Ini berita bagus ya. Jadi di TikTok ini kalau kita lihat sekarang yang rame-rame ya, itu nobody. I mean dia nggak pernah muncul di TV, nggak pernah ada di koran, nggak terkenal di mana-mana, bukan orang yang dapat endorsan banyak, bukan selebgram, nggak terkenal di Instagram, ya cuma di TikTok doang, gitu loh. Dan gue ngeliat banyak banget sih. Dan hebatnya ya, gue baru pertama kali ngeliat satu media sosial. Kalau Instagram kan dulu kayaknya you have to look pretty. Iya betul ya. You have to look cool, ya kan, keren, pokoknya kayak gitu ya. Atau di mana-mana flexingnya yang luar biasa gitu ya. Jadi, gue keluar negeri, kemana naik kelas bisnis apa kayak gitu-gitu ya kan. Instagram. TikTok different. TikTok itu malah lebih merakyat gitu ya. Kampung banget gitu gue liat ya. Yang pokoknya yang model kemarin gue ngeliat ada orang nge-live ya kan. Dia jalan kaki. Jalan kaki nge-live, oke. Jadi dia jalan, kalau ada orang ngasih dia jalan 1 langkah. Konyol kan? Oh gitu. Orang ngasih kopi dia jalan 2 langkah. Orang ngasih hati dia pokoknya ngasih itu tergantung ngasihnya berapa. Dia bilang misi jalan-jalan keliling Indonesia. Kalau joget-joget biasa kan, ini jalan kaki. Jalan kaki. Dan banyak yang ngasih. Iya, karena orang nonton, gue pengen jalan dong biar lu capek, ngasih akhirnya gitu ya. Oh iya juga, motivasinya beda-beda mungkin ya. Iya, tapi kebanyakan orang motivasinya kalau lu memilih untuk nge-live dapat duit gift dari situ. Yang satu yang gua ngelihat ciri-cirinya adalah orang seneng kalau ngelihat lu susah. Iya gitu ya. Jadi gitu tuh. Satu kan? Pernah ngelihat gini, ya ada yang mencet-mencet keyboard doang gitu ya. Sampai dengan dia 1 juta baru tidur gitu. Tapi orang tuh sengaja ngasih gift supaya berkurang. Counter itunya angkanya. Betul. Oh gitu ya ternyata fenomenanya ya. Iya, jadi secara psikologi manusia itu emang kurang ajar ya. Jadi seneng ngelihat orang lain susah. Lebih susah daripada dia gitu intinya. Dan ini lucu sih menurut gua. Banyak ya contoh-contohnya. Nanti kamu bisa lihat sendiri. Nah itu yang dari live game. Ada satu lagi yang dari affiliate. Affiliate ini mungkin lebih ke bisnis ya. Jadi biar teman-teman tahu affiliate itu kayak apa ya? Kayak maklar ya. Kalau zaman dulu kan ada misalnya kita mau jual barang nih, misalnya gue mau jual ini ya kan. Lo mesti beli dulu barangnya. Taruh di toko, dipajang, kemudian ada orang beli dijual, ya kan? Intinya gitu. Terus ada lagi model dropship. Dropship itu lu cuma lu cuma taruh gambarnya. Kalau ada orang mau beli, dia pesennya sama lu. Cuman lu tetap perlu beli dari si distributor. Oh, tetap beli ya dari pabrik ya. Lu bayar dulu ke si pabriknya. Jadi orang ini bayar sama lu bayar ke pabriknya baru kirim ke orang ini. Oh, iya. Sekarang nggak perlu affiliate. Affiliate itu lu cuma taruh gambar, lu cuma cuap-cuap ngomong atau lu beli sampel satu. Orang mau beli, TikTok yang ngurus. TikTok langsung kasih ordernya ke pabrik. Pabrik langsung kirim. Oh, yang shipping mereka ya? Yang shipping mereka. Yang ngurusin Yang ngurusin si siapa namanya? Yang ngurusin si customernya. Kalau ada return, tetek bengek urusan itu mereka. Urusannya dia. Oh, gitu. Affiliate terima duit kalau misalnya ini sudah selesai. Kayak gitu. So sebenarnya jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang ya kalau gitu. Ya. Nih, tapi ngomong-ngomong terkait dengan tampil sebagai affiliate atau live gitu ya, kan tidak semua orang nih confident dengan mukanya tampil video apa sih gitu ya. Ada cara lain gak sih gitu ya untuk misalkan kadang-kadang cuman posting video aneh-aneh viral gitu. Terus dia
tag produk banyak yang beli gitu ya. Kayak dia cuman ada mainan-mainan lucu gitu, nggak tampil mukanya gitu. Itu gimana ya? Kalau sekarang tuh masih bisa. Ya. Oh sekarang masih bisa. Ya, gitu. jadi gua nggak tahu ya kan ini ngomong dalam konteks per hari ini, ya kan, per tahun ini, ya kan. Yang gue lihat itu masih bisa. Itu namanya kayak apa ya? Video tanpa wajah atau nge-live tanpa wajah, ya kan. Ada plus minusnya, ya. Jadi kalau kalian suka ngelihat misalnya gambar apa terus tiba-tiba dia tangannya ada satu produk dia gini-gini terus ngomong ini beli itu juga laku, rame juga. Ada orang yang memang nggak perlu diliatin wajahnya juga udah mau beli, ya kan. Tapi ada lagi yang pakai wajah yang seperti biasa ya. Nah plusnya adalah ya tanpa wajah. Tanpa wajah. Jadi lu nggak pede gitu kan ya. Nah, jadi intinya siapa aja bisa. Siapa aja bisa ya. Okay. Nah itu bisa. Cuman memang lu mesti ngerti tetap gimana menampilkannya, editannya yang bagus ya kan. Bikin awalannya yang menarik supaya orang stay. Oh ada tekniknya ya? Ya harus ada tekniknya ya kan. Okay. Cuma kadang-kadang mau teknik apapun kalau tergantung dewa TikTok ya. Kalau dewa TikTok bilang, oke, kamu dapat lah berapa juta views gitu. Iya. Nggak ada yang tahu. Nobody knows ya. Jadi gitu ya? Kalau ada di luar sono yang ngomong misalnya, gue bisa ngajarin lu FYP gini, itu menurut gue nggak selalu bisa. Ya. Memang sih kita ada rumus yang kurang lebih kayak gini gitu ya. Kita tahu dia bisa rame karena begini gitu. Tapi kalau misalnya setiap kali begitu, belum tentu bisa. Belum tentu bisa, ya kan? Jadi masih tergantung daripada dewa TikTok sama either lu bayar dewa iklan, TikTok. Bayar iklan apa enggak? Bayar iklan apa enggak? Ya, itu menurut gue. Jadi ya itu bisa tanpa wajah dengan video. Yang satu lagi nge-live tanpa wajah juga bisa. Saat ini ya. Tapi ke depan nggak tahu ya. Ke depan kita nggak tahu. Oke. Yeah. Nah, nih coach, gue juga pemain TikTok sebetulnya. Cuman isinya adalah klip podcast yang dipotong di-share di TikTok gitu ya. Berat banget naik view-nya gitu ya. Maksudnya apakah harus bagus banget kualitas videonya di TikTok dengan gadget-gadget yang iPhone 16 nih akan muncul misalkan nanti ya, nggak tahu. Atau bagaimana nih, karena dari 157,6 juta itu pasti kan yang pegang handphone kentang misalkan yang belum bagus, yang penting ada video suara itu kan jauh lebih banyak nih dibandingin yang pegang high-res kualitas yang bagus dengan memori luar biasa, super cepat dan sebagainya gitu. Gimana sih itu? Jadi kalau untuk bikin konten itu sebenarnya apapun yang kamu punya aja, ya kan. Mau HP kentang, HP iPhone 16, nggak ada masalah. Lebih bagus of course kalau yang lebih bagus. Iya. Tapi mau HP sekeren apapun, lu nggak ngerti gimana cara bikin videonya, ya percuma, gitu kan. Jadi kalau kita lihat gini aja lah, cobalah kalian kalau sering main TikTok pasti bisa tahu ya kan. Video-video yang viral itu yang kayak apa sih? Apakah semuanya bagus, terencana? Nah itu tuh. Atau yang kayak spontan, atau yang simple-simple aja, ya kan? Nah jadi menurutku zaman sekarang, kalau sekarang ini menurutku masih oke semuanya. Jadi sedikit beda dengan Instagram yang kayaknya sudah punya kelas segmented sendiri. Which is kalau kita ngomong mall, ya Instagram tuh kayak Plaza Indonesia. TikTok itu kayak ITC Mangga 2 gitu. Oh gitu ya. Orang dari seluruh Indonesia dari berbagai kalangan ya kan, mulai dari yang bawah banget ya kan sampai yang atas semuanya bisa. Gitu ya. Jadi sangat variety-nya banyak. Makanya konten model apapun akan ada peminatnya. Gitu. Iya. Sama juga dengan YouTube ya. YouTube sama TikTok menurut gue kayak 11-12. Cuma bedanya YouTube itu lebih ke panjang. Tapi sekarang udah mulai shorts-nya juga gila. Kalau di luar negeri shorts YouTube itu cepat sekali. Lebih duluan malah ya cepat. Iya, kalau ngomong dari segi, gue kemarin ngelihat ada satu akun ya, 1 bulan 1 juta subs. 1 bulan? 1 bulan. Gue ada teman YouTuber Indonesia 1 tahun 5 juta subs. 5 juta. This is unheard of. Zamannya gue mulai YouTube 2018 itu nggak mungkin. Iya, gitu loh. Karena waktu itu short belum ini juga ya? Belum ada. Ya. Sekarang ini di-push banget ya kan. Jadi orang ngomong pada TikTokifikasi YouTube. TikTokifikasi YouTube. Apalagi sekarang ada ini ya, affiliate juga ya, iklan juga ya. Apa bukan TikTokifikasi? Oh iya, ya TikTokifikasi. Jadi udah ngikut banget ya. Kenapa? Karena orang Amerika ini seluruh pada ngelihat trennya itu di China tuh kayak gitu. Oke. Kemarin temen gue satu baru balik dari China. Dia diajak keliling sama TikTok dan ngeliat gitu omset. Lu bisa kaget omset. Omset dari mana nih? Omset
Affiliate, Affiliate. nge-live. Di mana, di Cina? Di Cina. Oke. Ya. Gila. Luar biasa. Jam 10 pagi tebak. 10 pagi. Omsetnya berapa tebak? 10 pagi. Iya, dia Berapa? bahkan bukan TikTokers yang gede banget ya. Ini di China tapi di China. Nggak tahu di Indonesia bisa apa nggak ya. Itu jam 10 pagi ya. Gue disuruh tebak. Gue bilang berapa? Gue bilang 1 miliar, 2 miliar. Jauh. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Jam 10 pagi. Omset udah 19 miliar. 19 miliar. Dan dia bukan yang paling hebat loh. Aha. Bukan yang paling gede. Jam 10 pagi. Lu mikir gimana ya? Wah, lu mau buka toko apa? Mau buka bisnis apa? Omset segitu ya. Biarpun itu omset ya. Again jangan salah dengan istilahnya kayak keuntungan atau komisi ya kan. Iya. Ini omset tak, but still is Iya. huge. Ya kali Gede 5% misalkan, 10% apalagi kan ada yang 10% Ya. juga, itu masih gede juga, gede banget itu. banget. Segitu 10 pagi. Nah, di Indonesia boleh spill nggak? Di Indonesia. Ya ini Coach Mike kan tahu lah, mengawal juga, grooming juga tiktokers melalui Di Indonesia, Jimaru. di Gimana? Indonesia masih jauh sebenarnya ya kan. Yang top aja mungkin kalau kita lihat di TikTok ya, yang top mungkin top 5, top 10 gitu ya. Itu mungkin ada yang satu hari seharian tuh antara 1 sampai 2 M bisa. Omset itu. Omset. Omsetnya, oke. Ya. Satu hari tapi ya. Asik ya? Satu hari. Gila. Kita tayang di TikTok aja gimana nih, jangan di YouTube. Oke. Segitu ya. Dan itu mungkin dicapai oleh orang lain ya, tidak hanya top 5 itu. Ya, Siapapun intinya gitu ya. Mungkin ya. banget ya kan. Orang yang gue kemarin gue kan suka riset gitu. Gue ngeliat ya. Ini akun siapa, orangnya yang mana, ini nggak tahu kayak Iya, gitu iya. ya. Kayak gitu aja bisa men. Kemarin gue kasih lihat kan jual obat kuat ya kan. Oh iya. Jual obat kuat satu video itu bisa omset ya again ya. Omset, Jangan salah dengan komisi komisi ya. Oke. Omset satu video itu emang ini yang top of the line ya, bisa sekitar 200 juta. Padahal akun belum ada 1 bulan. Oke. Akun belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Baru sekitar 15 hari. Ya kan? Kok bisa? Ya I don't know. Memang ada faktor teknis, tapi ada faktor hoki juga, ya kan? Jadi kita nggak pernah tahu gitu ya. Pada saat itu strike, tiba-tiba dikasih traffic gede, dan produknya kena, rame, laku. Gitu ya. Oke. Nah ini kesempatan sih menurut gua, terutama UKM Indonesia ya kan, supaya wake up, ya kan, bisa ngelihat. Karena kemarin ada yang jual apa ya? Ada yang jual keripik, tempe, yang jual madu, ya kan, yang jual basreng. Wah, itu omset gila-gilaan. Ya kan? Luar biasa Gitu. ya. Jangan cuma ngelihat barang-barang impor ya kan. Yang barang Indo, wah itu juga gede. Gitu. Jual kaos polos, ya kan, nggak merek-merekan, gitu. Bisa rame. Gitu ya. Dan gue bilang sih gila sih. Revolusi banget. Revolusi ya. Dan kita masih at the beginning, awal banget. Jadi potensinya masih luar biasa nih. Masih bisa. Bagi teman-teman untuk bisa masuk jadi TikTokers, affiliate atau Masih live bisa. atau apapun ya. Oh Iya. gitu ya. Tapi Oke. again ya, perlu usaha ya. Nggak ada yang namanya nyodorin ke lu nih kan. Coach Mike bilang gini pasti sukses. Nggak ada, ya kan. Tetap lu perlu usaha. Apapun lu perlu usaha dan lu perlu niat banget baru bisa, gitu. Selain niat dan usaha, boleh spill dikit gak sih? Gimana sih Coach Mike dan tim di Jimaru ini ngajarin bikin konten TikTok tuh gimana sih? Atau kadang-kadang gini ya, cuman ada handphone jatuh aja viral gitu ya. Video lagi videoin jatuh viral gitu ya. Ada sedikit saran nggak bagi yang baru mulai nih? Kan biasanya video pun belum ada tuh, belum pernah. Gimana nih? Apa yang perlu dilakukan? Saran gue, kalau yang gue saranin yang very simple buat lu yang pada pemula gitu ya. Nomor 1, lu mesti punya referensi. Oh, referensi ya? Iya. Oke. Lu tiap hari main TikTok, jangan cuma main TikTok, ya kan? Dilihat akun mana yang lu seneng, ya kan? Terus video mana yang bagus, dilihat itu ya, yang mana yang oke, ya kan? Kemudian disimpenin aja. Kalau gue pakai Telegram itu gue simpenin satu-satu, ya kan? Oh ini hooknya bagus, ya jadi teman-teman perlu paham ya, sebuah video bisa viral, itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin video yang jelek bisa viral, nggak mungkin. Pasti video itu bisa viral karena ada sebabnya. Salah satu sebab yang paling besar adalah karena video itu memang menarik di awal, ya, menarik banget dan harus banget menariknya. Dan menarik itu bisa 2 cara, satu secara visual, satu secara verbal.
Ya. Visual verbal ya. Ya, jadi visual kayak tadi ngomong. Wow, yang ada apa? Orang gue pernah lihat tuh naik pesawat, terus iPhone ya di sini. Iya. Plek jatuh gitu kan. Itu luar biasa itu. Iya, wah langsung orang gimana gitu kan. Ya, itu kan bikin orang, kok apa tuh jatuh ya kan, penasaran ya kan. Nah, something kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang menarik banget kayak gitu itu bikin orang stop. Dan bayangin ya satu hari ini aja kita belum peak-peaknya ya, meskipun baru segitu banyak. Tadi kan 158 juta penduduk TikTok, tapi yang bikin konten nggak semuanya. Ya semuanya betul. Ya, paling seperberapanya gitu kan. Ya. Itu aja setiap hari banyak sekali kontennya. Jadi kita bersaing dengan semua konten itu. Oke. Jadi gimana caranya lu bisa menang? Ya lu benar-benar harus bikin yang menarik banget atau lucu banget, tapi nggak perlu mahal. Oh nggak perlu mahal. Nggak perlu mahal. Ya, jadi jangan pikir gue mesti bikin video yang berkualitas kayak siapa lah, maksudnya Mr. Beast kayak gitu, nggak mesti, nggak mesti model bagi-bagi duit terus, nggak mesti ya kan, itu menurutku udah apa ya, udah saturated ya, banyak kayak gitu, meskipun orang seneng ya, tapi maksud gue banyak video udah sederhana kayak Mursid, tau nggak Mursid? Mursid tahu. Nah, videonya begitu, gitu aja ya. Terus siapa ya kemarin ya, kayak jadi gue ada teori sih sebenarnya, teorinya adalah how to be different. Oke. Bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi beda, ya kan? Dan bedanya nggak perlu jauh-jauh. Contoh kayak orang bikin apa? Masak. Masak. Gimana caranya supaya bikin konten lu berbeda? Iya. Masak gimana coba? Kira-kira ada gambaran nggak? Mungkin apa ya? Sembarangan aja kita pikir coba. Masak pakai apa namanya? Pakai kostum. Betul sekali. Gitu ya? Iya. Gitu ya? Kayak yang goreng-goreng apa? Goreng-goreng kerupuk itu. Ya kan kalau orang goreng kerupuk biasa aja. Iya, ya. Tahu nggak dia goreng kerupuk pakai baju Sailor Moon, pakai baju Ksatria Baja Hitam. Beda itu. Beda. Oke. Jadi kegiatannya sama tapi dibedain aja. Bukan menjadi lebih baik kan? Bukan dia gorengnya pakai tempat yang bagus dan tempatnya gue lihat minyaknya hitam-hitam kayak gitu. Ya bisa terkenal. Iya. Gitu. Ada yang kemarin siapa ya? Si Dep M itu yang bikin resep masakan lucu banget ya kan. Orang kan biasa kan gini-gini. Dia kalau ngomong itu nyeleneh, ya kan. Bahasanya tuh kayak nggak masuk akal kadang-kadang gitu, lucu-lucuan ya kan. Gimana cara menggoreng udara? Kita tangkap dulu udaranya ya, taruh di plastik ya kan, kemudian kita tuang sini, kasih bumbu, kasih gini, terus dimakan gitu. Orang kan kayak konyol gitu kan ya. Iya, tapi penasaran nih gimana caranya itu ya. Iya. Oke. Jadi salah satu menurutku faktor yang beda itu harus bisa menghibur, ya kan? Karena orang ngelihat TikTok itu pengen hiburan. Pengen hiburan ya. Iya, kan kita bukan lihat TikTok mau cari pengetahuan kan. Oh, gue mengerti nih gimana, gue mau jadi. Gak ada ya, training tutorial yang aneh-aneh mungkin. Iya ya, oke. Mau masak gue pakai TikTok gini-gini. Enggak lah, maksud jarang. Orang mending lihat YouTube, ya kan? YouTube, ya. Beli resep kayak gitu. Tapi kalau di TikTok, ya asal cepet, asal lucu, asal menarik. Itu menurut gue lebih kena. Ya, create something different gitu ya. Yes. Nah, tapi kalau ini fenomenanya apa nih coach nih? Sekalian gue tanya nih ya. Orang gitu ya, guntingin kuku, bersihin kuku atau pencetin jerawat itu kok banyak banget subscribernya, followersnya dan view-nya ya. Masuk kok gue juga nonton. Ketahuan kan. Kenapa ya kok kayak kuku kaki itu kan jorok ya. Gitu ya. Maksudnya ngapain sih, tapi diguntingin sampai selesai diobatin. Kok apa itu? Kita nggak berbeda itu, unik atau apa? Ya itu seperti gue ngomong satu ya. Orang tuh seneng ngeliat orang lain lebih susah daripada dia. Gitu ya. Jadi sebenarnya fenomena pencet jerawat itu udah dari YouTube sih. Itu udah lama ya. Jadi ada satu dokter namanya Dr. Sandra Lee, gue lupa ya. Jadi orang Amerika, dia itu julukannya dokter pimple poppers. Iya, pimple pencetin poppers. jerawat. Dari situ orang tahu bahwa yang namanya niche pencet jerawat tuh gede sekali, banyak orang seneng. Gitu. Kan pencet jerawat artinya orang itu lebih susah daripada dia. Kemudian pada saat dipencet tuh kayak ada sampai kayak rilis gitu kan. Gitu. Padahal tinggal cabut kadang-kadang lama. Kayaknya banget puas banget gitu ya, puas ya. Kayaknya. Orang lihat sesuatu yang kayak. Jadi manusia tuh pada dasarnya tuh pengen pengen segala sesuatu tuh teratur, bersih gitu ya. Jadi makanya kalau ada di YouTube ini, kalau ke YouTube ya, ada niche cuma isinya tuh bersih-bersihin barang doang. Itu rumah kotor dibersihin, atau mobil kotor dibersihin, atau karpet kotor dibersihin, itu jadi satu acara
Jadi satu channel. Ada tuh yang Iya cuma gitu doang. Yang gitu. nonton juta-jutaan. jutaan. Iya. Jadi manusia tuh pada dasarnya, gua nggak tahu seberapa joroknya elu ya kan. Tapi pada dasarnya kita kepengen bersih orangnya. Ya mungkin Tuhan ciptain kita bersih gitu kan ya. Jadi kita kepengen bersih gitu, ya kan. Jadi kalau ngelihat orang lain bersih aja udah berasa bersih, meskipun mesti rumahnya berantakan gitu kan. Ya. Jadi itu salah satu. Ya menurutku salah satu yang menarik ya, psikologi banget lah. Kayak bersihin ini, korek kuping ya kan, atau apa kayak gitu kan. Jadi kayak lebih bersih, lebih teratur. Kemudian juga ngelihat orang, ih kok bisa sampai kayak gitu ya. Untung gua gak kayak gitu. Atau kerak gigi gitu kan. Kerak gigi kadang. Aduh ampun deh bener. Kalau ngeliat tuh kayaknya. Iya. Kayaknya buat apa sih gitu ya. Dan nonton sampai ujung lagi. Kemudian lihat yang ini. Orang Indonesia tuh. Ngopasin kulit telur yang tidak dimasak itu dari telur sampai telur cicak. Telur dia pesen telur burung unta gitu. Iya. Dikupasin itu luar biasa subscriber dan view-nya coach. Iya. Kayak gitu ya. Itu dapat duit dari nge-live tuh. Sama kayak zamannya dulu sih yang TikTok juga banyak tuh yang dia makan cabai ya, makan cabai. Gak dimakan-makan. Gak dimakan-makan itu. Kesel banget tapi nonton nunggu gitu ya. Tapi itu bikin orang nunggu. Iya betul. Gitu kan. Coba kalau gitu langsung makan orang cabut. Ya kan. Jadi fenomenanya sebenarnya kayak gini. Kalau nge-live ya, kita ngomong nge-live ya. Kayak lu ke PRJ. Nah kalau mau lihat tuh orang nge-live gimana. Itu PRJ yang jago showing. Misalnya dia, oke, sini. Oke, dia apa gambar-gambar terus warnanya bisa berubah. Atau dia demo apa. Itu tuh. Itu yang menarik. Itu yang menarik. Bukan hanya ngomong ya. Bukan hanya verbal nawar-nawarin gitu obat. Enggak hanya itu ya. Iya. Jadi itu bikin orang kayak stay, ya kan, pengen nontonin dia sampai selesai gitu. Apalagi dan oke ya, ini gue tahan ya. Pasar malam kan gitu kan. Iya. Nih, modelan ya. Kumpulin udah lama terus dia baru gitu kan ya. So that's the kind of ideas ya. Kayak apa ya, show gitu. It's a show. Kalau di TikTok gitu. TikTok seperti itu. Beda dengan YouTube dan Instagram gitu ya. Ya kurang lebih sama. Gitu ya. Tapi kalau kita ngomong live ya kurang lebih seperti itu. Live-nya kurang lebih sama ya. Oke, ini ngomong-ngomong kan kita konteksnya nih sekarang segmennya The Founders nih. Ada Digimaru. Sejak kapan masuk ke media sosial, content creator tuh coach? Oh, kalau Digimaru tuh kita mulai sejak 2018. 2018? Ya. Percis sebelum pandemi ya? Oh, pandemi kan 2019 ke 2020 ya? Iya. Oke. Udah cukup lama kita jadi di Digimaru ini ngajarin orang, awalnya itu ngajarin bisnis online di Instagram. Awalnya bisnis online. Gara-garanya dulu gue pernah bikin software lah buat Instagram. Oh, tukang software juga. Tukang software juga gue. Oke. Tapi softwarenya kayak follow-followan gitu zaman dulu ya kan. Siap. Terus habis itu ya banyak orang Indonesia waktu itu kan bludak ya. Jadi Indonesia mulai jualan di Instagram tuh rame. Terus gue ketemu dengan Mas Andri, founder Digimaru yang lain, ya kan. Kebetulan dia waktu itu gue main-main ke rumahnya, gue lihat, lu jualan apa Dri? Oh dia jualan kayak apa? Hijab, kacamata gitu-gitu. Tuh banyak yang kerja ya gue lihat ya. Ya lumayan ya gue bilang ya. Emang omset bisa berapa? Terus dikasih tahu omsetnya, kaget gue. Gue bilang, waktu itu kita masih paham ya, 2018 itu masih pakai BB loh guys. Oh 2018 kita masih BB ya? Kita masih ada BlackBerry, bayangin coba ya. Belum disuntik mati lah ya. Jadi kalau bisnis online, gue kan konvensional banget kan ya. Jadi gue ngeliat, kok bisa ya dari Instagram bisa cuan segitu, ya kan? Nah waktu itu ya gue bilang kayaknya belum banyak orang ngerti masalahnya, ya nggak ada yang ngajarin juga kan. Gue bilang yuk kita coba sharing-sharing, siapa tahu ada yang minat. Dan ternyata banyak yang minat. Ya keterusan sampai sekarang. Gitu. Cuman gue satu-satunya yang nyasar jadi content creator. Oh yang lain? Yang lain ya bisnis online. Bisnis online semuanya, ya kan. Kalau gue memang khusus nyasar jadi konten kreator gara-gara YouTube. Tapi ya itu di mana-mana akhirnya kayak di semua medsos ini kayak disamperin, wah ini Michael Sugiharto di mana-mana gitu ya. Termasuk luar biasa itu satu channel YouTube-nya apa Teknobi ya. Teknobi yang tinggi banget tuh. Itu di awal tuh meledak gara-gara pandemi. Jadi pandemi itu ya mungkin segala sesuatu tuh ada yang memberikan musibah dan ada yang memberikan berkah. Tapi teman-teman yang online semuanya itu jadi berkah. Jadi berkah ya. Iya, kita melejit banget. Karena mungkin orang di rumah tuh ya bosen ya. Gabut ya ngapain gitu. Gabut ngapain kan. Jadi mereka pengen belajar sesuatu ya kan. Jadi YouTube itu meledak pada saat pandemi sih gue ya kan. Dan TikTok juga sebenarnya. Cuman ya TikTok ini belakangan ini aja gara-gara affiliate ini yang luar biasa. Ya jadi
Ini menurutku momentum ya guys ya. Jadi momentum itu biasa setiap 4 tahun sih. Jadi kalau TikTok affiliate ini menurut gue ini kita sekarang udah 2000, kayaknya TikTok affiliate tuh 2022 ya. 2022, 2023. Kayaknya udah ditutup kan 2022 akhir, 2023 baru mulai lagi. Nah, berarti masih ada 4 tahun nih. 2023, 2024, 2025, 2026 terakhir. Jadi kita di 2024 kita sekarang ya, udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Tinggal 2 tahun lagi. Ya, jadi kalau sesudah 2 tahun momentumnya biasanya akan mulai lebih slow. Oke. Ya, maksudnya masih bisa, tapi nggak segampang dulu. Oke. Kamu punya orang-orang saingan lu jauh lebih banyak, mungkin kontennya juga lebih susah, ya kan? Sama kayak Instagram tahun 2015 kita mulai, lu pakai foto baju di Ubin, masih ada orang beli. Masih ada orang beli dulu ya. Sekarang mana ada ya? Sekarang nggak bisa, ya kan? Lu 2024 lu foto baju di Ubin, jangan kata ada orang beli, yang lihat aja nggak ada, ya kan? Kayak gitu, ya kan? Jadi TikTok ini masih di fase ini, menurutku. Tinggal 2 tahun lagi. Ayo guys. Okay. Jadi yang nonton nih mungkin udah kelewatan momentumnya Instagram tadi ya. YouTube juga era pandemi ya. Mungkin udah banyak sekarang di sana yang bagus-bagus kontennya, lucu-lucu nih, unik, agak sempit nih ruang geraknya. TikTok ini masih ya, 2025 tadi ya. TikTok ini masih ya. TikTok ini masih ya. Basically bukan hanya TikTok sih, semua yang ada hubungan dengan video pendek ya. Jadi TikTok, Instagram Reels, YouTube masih oke, berarti ya? Masih oke, ya. YouTube Short juga masih. Apalagi sekarang Instagram mungkin bisa lebih ketinggalan lagi karena YouTube menggandeng Shopee untuk bikin affiliate. Iya, Shopee ya. Jadi aku sudah mulai lihat nih, teman-teman kreator udah mulai bikin, termasuk di Teknobi kita juga udah mulai. Mulai ya. Cuman memang ya karena bukan platformnya YouTube sendiri jualan yang nggak kayak TikTok ya. Kalau TikTok kan semuanya analytics langsung kelihatan ya kan. Kalau di YouTube tuh nggak bisa. Belum lama ya. Tapi again ini salah satu ladang usaha baru yang teman-teman tuh bisa lihat juga gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai lu terkenal banget atau gimana gitu ya. Di TikTok apalagi di TikTok ya. Itu cuma berapa ribu followers gue lihat ya. Omsetnya gila-gilaan kan. Kaget ya. Maksudnya ya jutaan, puluhan juta tuh bisa guys. Dan itu real ya? Ini gue konfirmasi nih karena gue pemain TikTok tapi tidak upload untuk hal itu gitu. Monetasi TikTok, monetasnya di YouTube gitu. Oh gitu ya, real itu ya? Real. Itu real ya. Cuman ya memang nggak semua orang bisa ya kan. Perlu belajar, perlu macam-macam lah istilahnya. Supaya bisa lebih dalam ya intinya. Iya. Dan viralitas itu ya tidak bisa diprediksi juga ya. Tergantung salah satunya dewa TikTok masih YouTube ya. Walaupun ada tekniknya menuju itu ya. Oke. Gitu. Diajarin juga tuh. Di bootcamp. Enggak mungkin di sini ya. Enggak mungkin di sini. Artinya ada kelasnya ya. Ada kelasnya. Lucu banget nih. Gue kan belajar YouTube ini ya di salah satu podcaster ternama gitu ya. Tapi ada yang missing tuh yang belum didapat. Ternyata dapatnya dari Coach Mike, luar biasa. Bahkan sampai AI ya. Ini terakhir nih mungkin nih. AI. Gimana orang yang kurang kreatif bisa menggunakan AI, Coach? Nah itu ya. Jadi menurut gue zaman sekarang jadi content creator mestinya jauh lebih mudah. Karena AI itu super duper pinter. Ya, cuma dia masih mesin ya. Jadi kita masih kasih dia input, nanti dia keluar. Jadi kalau mau nyari bikin skrip lah atau apa, kalau zaman dulu kan Google ya, kita mesti cari Google, mesti cari nyusun sendiri, ngambil sendiri ya. Jadi kalau zaman dulu kita mau cari data, riset, lu mesti ke Google, lu nyari-nyari, terus lu kumpulin, terus lu kompilasi sendiri. Ini AI tuh bayangin kayak satu asisten pribadi, lu bilang, lu cariin gua ini dong, kumpulin jadi satu, simpulin buat gua, ya kan, bikinin gua skrip YouTube, skrip TikTok, ya kan, gua perlunya 2 menit, nggak lebih dari berapa kata, cek dia close semua, langsung. Memang nggak 100% mungkin langsung persis seperti yang kita mau, tapi itu sudah ngebantu 80% minimal. Jadi tergantung kitanya, ya. Jadi kalau pokoknya gitu, zaman sekarang asal bener-bener mau, pasti bisa, gitu. Masalahnya nggak semua orang bener-bener mau. Nah bener-bener mau juga harus bener-bener menginvestasikan waktunya, energinya, uangnya, emosinya. Emosi itu kalau diupload nggak ada yang nonton ya. Itu luar biasa. Itu kesel kan? Kayaknya udah bagus banget, pas banget thumbnail, napanya itu ternyata sedikit yang nonton gitu. Ternyata itu harus dikelola juga ya. Maksudnya daya tahan itu harus dimiliki. Harus sabar, ya kan?
Jadi nggak ada yang instan gitu ya. Karena sekali lagi ya namanya ini ya dunia sosial media ini sekarang kompetisinya juga tinggi banget. Ya, makanya kita perlu bener-bener pas nyari celahnya gitu. Oke. Luar biasa sekali, Coach Mike. Thank you. Waduh, ini beruntung kita bisa mendatangkan seorang coach yang memang banyak memberikan insight ke para content creator, para pemain sosial media. Sukses untuk Digimaru, sukses juga untuk Coach Mike dan bisnis-bisnis yang lainnya. Thank you. Oke.